Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya, Yuni Nurfadila dari Rombel Akuntansi 20E Universitas Negeri Semarang. Dengan NIM 7211420219. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya mengenai mata kuliah yang sama, yaitu tentang persepsi dan pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Prabowo Yudo Jayanto SEMSA. Nah, kita langsung saja ya ke materinya. Jadi yang pertama itu ada definisi persepsi. Definisi persepsi ini adalah suatu proses individu yang di dalamnya itu mereka mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan yang sensoris supaya mereka itu bisa memberikan arti dalam lingkungannya. Atau juga bisa diartikan sebagai setiap individu itu bisa melihat hal yang sama namun mereka itu mengartikannya secara berbeda-beda. Nah, selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada faktor-faktor pada situasi, faktor-faktor pada penilaian, dan pada target. Nah, pada faktor situasi ini terdapat tiga. Yang pertama itu ada waktu, latar kerja, dan latar sosial. Yang kedua ada faktor-faktor pada penilaian. Nah, di sini tuh terdapat ada sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Yang terakhir, yang ketiga itu ada faktor-faktor pada target yang terdiri dari inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Selanjutnya juga ada persepsi seseorang dalam membuat penilaian atas orang lain. Nah, persepsi ini terdapat pada teori atribut yang dimana itu sebuah percobaan untuk menentukan apakah mereka itu berperilaku individu yang disebabkan dari faktor internal atau eksternalnya. Nah, selanjutnya itu ada teori hubungan. Nah, teori hubungan ini observasinya ada perilaku individu. Perilaku individu ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Nah, kekhususan ini adalah seorang individu yang memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda juga. Nah, kekhususan ini itu terbagi menjadi dua, ada tinggi dan ada rendah. Untuk tingginya itu eksternal, dan rendahnya itu internal. Nah, yang kedua ada konsensus. Konsensus ini adalah individu yang menghadapi situasi yang sama, tetapi meresponnya itu dengan cara yang sama juga. Nah, konsensus ini juga terbagi menjadi dua, sama seperti kekhususan, ada tinggi dan rendah. Nah, tingginya itu eksternal dan rendahnya itu internal. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada konsistensi. Konsistensi ini adalah individu yang selalu merespon dalam cara yang sama, yaitu, terdapat dua, ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Nah, yang tinggi itu internal, nah yang rendah juga itu ada eksternal. Jadi konsistensi ini berbeda dengan kekhususan dan konsensus. Nah, selanjutnya ada kesalahan bias dalam teori atribut. Nah, kesalahan yang pertama itu ada kesalahan hubungan fundamental, di mana mereka itu kecenderungan untuk merendahkan faktor-faktor pengaruh eksternal dan mereka itu juga akan meninggikan faktor-faktor internalnya. Yang kedua, bias pemikiran diri sendiri. Nah, mereka itu kecenderungan bagi individu untuk menghubungkan keberhasilan mereka dengan faktor internalnya. Sementara mereka itu akan menyalahkan faktor eksternal jika terjadi kegagalan. Nah, selanjutnya juga jalan pintas yang sering digunakan dalam menilai individu lain. Yang pertama itu ada persepsi selektif. Nah, persepsi selektif ini adalah sebuah kecenderungan orang untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap-sikap seseorang. Yang kedua ada efek halo. Nah, untuk efek halo ini adalah evaluasi tentang karakteristik-karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan-perbandingan dengan orang lain yang baru ditemui yang mendapat nilai lebih tinggi atau lebih rendah untuk karakteristik-karakteristik yang sama. Yang ketiga ada efek kontras. Efek kontras ini adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain
yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat, proyeksi. Nah, proyeksi ini itu menghubungkan karakteristik-karakteristik diri sendiri dengan orang lain. Yang terakhir, yang kelima ada stereotip. Stereotip ini mereka itu akan menilai seseorang berdasar persepsi. Jadi itu mereka akan menilainya mengenai kelompok asalnya. Nah, satu masalah dari stereotip ini adalah adanya generasi yang menyebar luas. Meskipun mereka itu mungkin tidak mengandung kebenaran, ketika diaplikasikan pada perang atau situasi tertentu. Selanjutnya ada aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada wawancara kerja. Wawancara kerja ini adalah sedikit orang yang direkrut tanpa melalui wawancara, namun pewawancara itu membuat penilaian perseptual yang seringkali tidak akurat. Nah, yang kedua ada ekspektasi kinerja. Mereka itu akan memprediksi pemenuhan diri dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seorang individu itu ditentukan oleh ekspektasi orangnya. Nah, yang ketiga ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini sangat tergantung pada proses faktualnya. Evaluasi yang bersifat subjektif itu kadang perlu dibutuhkan, yaitu problematik karena kesalahan yang kita diskusikan persepsi selektif, efek kontras, efek halo, dan seterusnya. Nah, selanjutnya juga ada pengambilan keputusan individual. Nah, pengambilan keputusan individual ini juga sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan. Pengambilan keputusan ini itu terjadi sebagai reaksi atas masalah atau problem ya. Untuk pengambilan keputusan dalam organisasi itu yang pertama pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan ini harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Yang kedua ada rasionalitas terbatas, di mana para individu itu mengambil keputusan dengan merancang bangun model-model yang disederhanakan yang menyuling ciri-ciri hakiki dari masalah tanpa menangkap semua kerumitannya. Yang ketiga juga ada pengambilan keputusan intuitif. Jadi itu pengguna intuitif ini mengambil keputusan tidak lagi dianggap tak rasional atau tak efektif. Nah, mereka itu perlu dilihat bahwa definisi intuitif ini dari para ahli adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Intuisi ini juga saling melengkapi dengan analisis rasional. Nah, di sini juga ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada bias terlalu percaya diri, yang kedua bias jangkar, bias konfirmasi, bias ketersediaan, eskalasi komitmen, kesalahan acak, aversi resiko, dan yang terakhir itu ada bias ekstrospeksi. Selanjutnya ada pengaruh pengambilan keputusan. Nah, pengaruh pengambilan keputusan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perbedaan individu dan batasan organisasi. Nah, pada batasan organisasi ini ada evaluasi kinerja, sistem imbalan, batasan waktu akibat sistem, peraturan baku, dan contoh historisnya. Untuk perbedaan individu itu terdiri dari kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada utilitarianisme. Nah, untuk utilitarianisme ini adalah pembuatan keputusan yang semata-mata itu berdasarkan keluaran untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam jumlah yang besar dan umumnya itu dapat ditemukan dalam pembuatan keputusan berbisnis. Nah, kelebihannya itu yang dimiliki oleh kriteria ini adalah pencapaian efisiensi dan produktivitas. Sementara kelemahannya itu mereka mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh individu. Yang kedua ada whistleblower. Jadi itu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki seperti saling menghargai dan melindungi hak-hak dasar tiap individu. Nah, hal ini itu diterapkan untuk memberikan kepada whistleblower yaitu individu yang pemerintah menggunakan hak untuk berbicaranya.
kelebihan yang dimiliki itu mereka memiliki perlindungan pada individu dari kecelakaan dan mengutamakan kebebasan dan privasi. Sementara kelemahannya itu ada mereka mencegah tercapainya efisiensi dan produktivitas. Nah, yang ketiga ada etika perilaku. Nah, untuk etika perilaku ini, pembuatan keputusannya berdasarkan melaksanakan tiap peraturan yang keuntungan yang dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Umumnya digunakan oleh sertifikat pekerja agar mereka mendapatkan upah yang sama dengan job desk yang dilaksanakan. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini ialah perlindungan pada individu yang lebih lemah, sementara kelemahannya itu, mereka akan mengurangi inovasi, produktivitas, dan pengembalian, risikonya. Sekian dari saya, apabila banyak tutur kata yang salah, saya minta maaf. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh.